Assalamualaikum, selamat pagi mama cantik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini Arslan mau sarapan nih. Saya buatin nasi goreng, terus ada bandeng goreng dan telur. Nah, ini tadi habis minum susu lumayan banyak ya, jadi agak sedikit drama nih makannya. Nah, sambil nyuapin Arslan, kita sambil ngobrol-ngobrol yuk. Nah, Bunda, sering nggak anak-anak kita itu ngebantah ya perintah kita atau permintaan kita gitu? Kalau orang bilang ngeyel gitu ya. Nah, pernah nggak Bunda kayak gitu? Pasti pernah kan? Nah, kalau Bunda sendiri gimana nih? Nah, kalau saya, karena anak saya ini sudah usianya sekitar 10-11 tahun ya, sudah mau beranjak remaja. Nah, maka pasti deh ini udah kejadian yang hampir sering banget ya, mereka itu diplomasi atau ngebantah ya. Sebenarnya bukan ngebantah ya. Jadi sebenarnya mungkin mereka ini pengen melakukan sesuatu yang melanjutkan pekerjaan yang sedang mereka lakukan gitu. Tapi mungkin bagi orang lain yang gak paham dengan keinginan mereka, maka itu akan dianggap sebagai ngebantah atau ngeyel gitu ya. Dikasih tahu kok nggak paham, dikasih tahu nggak mau melakukan sih gitu. Nah, mungkin kalau orang yang nggak paham atau termasuk kita sendiri ya sebagai orang tuanya, kalau tidak paham dengan apa keinginan anak, mungkin kita akan menganggapnya itu ngeyel gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi mereka itu mau gitu ya menuruti permintaan kita. Mereka mau melakukan apa yang kita minta, tapi mereka hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, gitu. Jadi pernah ya suatu ketika anak saya ini kan sedang main game gitu ya, lagi main game. Nah, kemudian mungkin durasinya sudah cukup lama ya. Nah, ini kalau misalkan tiba-tiba kita datang terus kemudian kita cut gitu, wah pasti akan terjadi baku hantam. Nah, maka baiknya gitu kalau saya melihat efisiensi dari sebuah perintah itu adalah ketika saya ngasih mereka timing. Nah, jadi saya kasih dulu, saya bilang seperti ini. Nah, saya kasih waktu tambahan, Mama kasih waktu tambahan 5 menit lagi, sudah harus selesai, oke? Nah, dengan begitu, mereka ada jeda waktu 5 menit untuk bersiap-siap menyelesaikan apa yang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, ternyata dengan cara yang begitu itu jauh lebih efektif loh, jauh lebih efisien ya, jauh lebih manjur ketika daripada ketika kita itu langsung ya stop, ambil HP-nya atau matikan, atau kita langsung shut down laptopnya. Nah, itu tindakan yang sepertinya sangat otoriter gitu di mata mereka. Nah, dan itu akan membuat kesan yang orang tua gue nggak asik deh gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini aku udah selesai ya nyuapin Arslan. Alhamdulillah 1 piring habis. Dan setelah itu aku lanjut bersih-bersih kamar. Kalau udah mandiin, udah nyuapin, itu udah tenang. Jadi aku bisa beberes rumah. Oke moms, kita lanjutin yuk obrolan kita ya. Nanti kita sharing-sharing aja. Silahkan komen di bawah ya, karena memang saya bukan pakarnya ya, bukan pakar parenting. Saya cuma sharing aja dari kejadian atau peristiwa yang saya alami sehari-hari, seperti itu. Nah, cara berikutnya itu saya pahamkan ya why-nya gitu. Jadi saya pahamkan ke anak saya kenapa gitu, kok kamu tidak boleh begini, kenapa kamu harus begitu. Nah, itu kita ajak anak kita itu untuk diskusi.
Jadi kita pahamkan dulu ke mereka. Jadi begini loh nak, kenapa kok bunda itu tidak mengizinkan kamu untuk main dulu siang ini? Karena biar badanmu gak capek, karena nanti malam masih ada les. Jadi istirahat dulu ya, tidak usah main game dulu, dipakai waktunya buat istirahat. Nah seperti itu Mams. Jadi kita pahamkan ke anak kenapa kok kita tidak memperbolehkan dia melakukan itu. Karena seringkali cara berpikir mereka itu belum sejauh seperti kita berpikir, begitu ya. Jadi yang misalkan mereka pengen main game, ya mereka just want to play game gitu. Mereka hanya pengen main game aja tanpa peduli gimana nanti mereka bisa capek atau ya dan seterusnya begitu. Nah jadi tugas kita itu ajak diskusi aja dulu gitu ya, ajak diskusi, kita pahamkan alasannya gitu. Nah jadi jangan sampai kita itu terkesan sebagai orang tua yang otoriter gitu, orang tua yang selalu memaksakan kehendak gitu. Nah padahal sebenarnya maksud kita baik, maksud kita sayang, cuma kita yang nggak bisa nyampein keinginan maksud kita. Nah jangan sampai seperti itu. Nah kita harus memang agak memutar jalannya, kita harus sabar dulu, agak lama kita pahamkan, tapi dengan begitu kita jadi mengesankan pada mereka sebagai orang tua yang oh ternyata ayah ibuku tuh sayang ya sama aku. Oh jadi begitu toh alasannya kenapa aku nggak boleh seperti ini. Begitu ya. Kalau bunda gimana nih? Nah nanti silahkan ya sharing aja ya di kolom komentar. Oke. Nah trik selanjutnya adalah dengan membuat aturan dan konsekuensinya gitu ya. Jadi aturan yang memang kita sepakati bersama anak. Nah contohnya ketika ini misalkan saat anak saya itu pengen ya main ke rumah temennya. Nah tapi kemudian saya bikin aturan, kalau kalian boleh ya main ke rumah teman, tapi dengan syarat harus tetap sholat tepat pada waktunya gitu ya. Kalau dengar azan langsung ambil air wudhu dan sholat gitu. Itu yang saya bikin kesepakatan ke anak gitu. Dan ternyata suatu ketika anak saya ini bermain di rumah temannya dan sampai dia itu 1 jam sesudah azan itu masih belum sholat. Sampai saya jemput pulang dan dia itu masih belum sholat gitu. Nah ini artinya kan melanggar kesepakatan yang udah kita buat ya. Jadi kemudian konsekuensi yang harus dia tanggung adalah dia nggak boleh lagi main ke rumah temennya. Nah seperti itu. Nah dia boleh lagi main ke rumah temennya dengan catatan dia harus sholat tepat waktu selama sekian hari. Nah misalkan seperti itu. Nah jadi target saya adalah bagaimana anak itu bisa otomatis ketika dengar azan ambil air wudhu dan laksanakan sholat. Nah itu adalah goal yang ingin saya capai, bagaimana anak itu bisa tepat waktu dalam sholatnya. Nah jadi goal-goal yang ingin saya capai itu saya masukkan ke dalam wishlist mereka gitu. Nah, saya kolaborasikan. Wishlist mereka apa? Main ke rumah temennya. Oke, bisa deh masukin goal-goal kita gitu. Nah, seperti itu. Yang trik berikutnya itu kita ingetin aja tentang janji dan komitmen yang udah dibuat. Ya, memang namanya masih anak-anak ya, masih perlu kita ingetin ya. Harus sering kita ingetin tentang janji yang sudah kita sepakati, komitmen yang sudah kita buat. Nah itu harus kita ingetin. Kalau enggak ya nggak bisa dong. Mereka kan memang masih tahap belajar gitu. Jadi kita memang harus sabar. Nggak bisa kita itu langsung menginginkan mereka perfect, sempurna gitu, langsung melaksanakan semua aturan yang kita bikin.
Ya nggak bisa seperti itu, memang harus berproses. Nah, kita berproses jadi orang tua yang lebih baik, dan mereka pun juga sedang berproses gitu ya, menjadi anak yang lebih baik gitu. Jadi ya saling mengingatkan saja gitu. Dan yang pasti ya Mam ya, ketika kita berbuat salah pada mereka, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Kalau memang salah, ya sudah katakan saja, "Nak, mama minta maaf ya nak ya, tadi mama salah gitu. Maafin mama ya, tadi telat jemputnya. Maafin mama ya, tadi sudah bikin kamu tersinggung, sakit hati." Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita pun bisa salah, bahwa kita pun juga berani minta maaf gitu. Sehingga ketika mereka berbuat salah, mereka pun juga akan berani meminta maaf seperti yang kita contohkan. Nah, gitu ya Mam ya. Oke, alhamdulillah. Ini bersih-bersih udah mau selesai. Kita juga udah hampir selesai ya ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, nanti mama semua kasih feedback aja ya ke channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, komen di kolom komentar ya Mam ya. Nah, kira-kira nanti kita mau pengen bahas ngobrol bareng tentang apa lagi nih. Nah, oke, sekian dulu ya dari saya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.